Langit masih gelap pekat ketika suara azan pertama berkumandang, menggema di antara perbukitan yang mengelilingi rumah Nadia dan Raffi. Angin malam berembus lembut melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Biasanya, saat azan pertama berkumandang seperti ini, Raffi akan lebih dulu bangun. Ia akan menggeliat perlahan, lalu dengan suara seraknya yang masih mengantuk, ia akan membisikkan nama Nadia sambil menggoyangkan pundaknya pelan. "Sayang, bangun. Waktunya sahur." Setelah itu, ia akan turun dari ranjang, berjalan ke dapur untuk menyiapkan teh manis atau sekadar menghangatkan makanan sahur. Raffi bukan tipe pria yang bisa memasak dengan baik, tapi setidaknya ia selalu berusaha membantu. Nadia sering tertawa melihat betapa kikuknya suaminya saat memegang sendok dan garpu, mencoba menyusun makanan di atas piring dengan rapi. Namun pagi ini berbeda. Nadia membuka matanya perlahan. Tak ada sentuhan hangat, tak ada suara lembut yang membangunkannya, tak ada aroma teh manis atau suara langkah kaki di dapur. Yang ada hanyalah keheningan yang menyelubungi kamar, seolah-olah rumah ini telah kehilangan kehidupannya. Perlahan, Nadia bangkit dan mengusap matanya yang masih terasa berat karena kantuk. Ia melirik ke sisi tempat tidur, berharap menemukan sosok Raffi yang mungkin masih terlelap. Namun, yang ia lihat hanyalah tempat tidur kosong, selimut yang terlipat rapi, dan bantal yang tidak tampak digunakan. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Kemana Raffi? Kenapa ia tidak ada di sini? Dengan langkah pelan, Nadia turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Lorong menuju ruang makan terasa begitu sunyi. Tidak ada suara sendok dan piring yang biasa terdengar. Tidak ada suara televisi yang biasa dinyalakan Raffi sebagai latar belakang saat mereka makan sahur. Hanya ada keheningan. Ketika tiba di ruang makan, pandangannya langsung tertuju pada selembar kertas putih yang terlipat rapi di atas meja. Di permukaan kertas itu, tertulis namanya dengan goresan tangan yang sangat ia kenal. Nadia. Nadia terpaku. Dadanya terasa sesat. Tangannya gemetar saat meraih kertas itu dan perlahan membukanya. "Nadia, maafkan aku. Aku harus pergi. Jangan mencariku. Aku harap kamu bisa mengerti." "Raffi?" Nadia menatap baris-baris kata itu dengan mata membelalak. Kata-kata singkat, dingin, tanpa penjelasan, seakan ditulis oleh seseorang yang tak lagi peduli padanya. Tangan Nadia melemah. Surat itu terjatuh dari genggamannya, melayang perlahan ke lantai. Nadia berdiri kaku, merasa seakan-akan udara di ruangan ini tiba-tiba menghilang. "Raffi, apa maksudnya ini?" bisiknya lirih. Kakinya terasa lemas. Ia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya merosot ke lantai, duduk bersimpuh dengan pandangan kosong. Suara detak jam di dinding terdengar begitu keras di telinganya, seolah mengejek kesunyian yang kini merajai rumah ini. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, dan perlahan menetes, membasahi pipinya yang pucat. Suaminya telah pergi. Tanpa peringatan. Tanpa alasan. Tanpa berpamitan secara langsung. Kemana? Kenapa? Mengapa seperti ini? Tega? Sangat tega. Pikiran Nadia sangat berkecamuk. Nadia mencoba mencari-cari alasan yang masuk akal. Mungkin ini hanya salah paham antara dirinya dan Raffi. Mungkin Raffi pergi untuk sesuatu yang sangat mendesak. Tapi, kenapa harus pergi di waktu sahur? Kenapa hanya dengan surat seperti ini? Nadia meremas dadanya sendiri, sesak rasanya. Rasanya seperti ada pisau yang baru saja menancap di hatinya. Seharusnya, sahur kali ini menjadi sahur yang istimewa. Baru kemarin ia pulang dari klinik, membawa kabar yang seharusnya membuat Raffi bahagia. Ia sedang mengandung. Setelah penantian selama 2 tahun pernikahan, akhirnya Allah memberinya anugerah yang begitu dinantikannya. Ketika dokter memberitahu bahwa janin kecil telah tumbuh dalam rahimnya, Nadia hampir menangis bahagia. Ia membayangkan bagaimana Raffi akan merespons kabar ini. Ia tahu betapa suaminya ingin segera menjadi ayah. "Kita akan punya anak. Bayangkan betapa lucunya anak kita nanti," kata Raffi beberapa bulan lalu dengan penuh semangat. Seharusnya, Nadia memberitahu kabar bahagia ini tadi malam. Namun, ia menundanya, ingin membuat kejutan pada saat sahur. Tapi kini, saat ia bangun dengan hati penuh harapan, yang ia temukan hanyalah kepergian Raffi dan selembar surat yang mengakhiri segalanya.
Tangannya perlahan berpindah ke perutnya yang masih datar. Ia menutup matanya, mencoba mengendalikan napasnya yang terasa berat. Aku tidak sendiri. Aku masih punya bayi ini. Batinnya. Namun, bagaimana ia harus menghadapi ini sendirian? Hati Nadia bergemuruh, ingin menyangkal kenyataan yang ada. Ia ingin berpikir bahwa Raffi akan kembali, bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat ia membuka mata lagi. Tapi tidak peduli seberapa keras ia ingin menghindari kenyataan, surat itu tetap ada di lantai, sunyi namun mengandung luka yang mendalam. Suaminya telah pergi meninggalkannya. Dan yang paling menyakitkan bagi Nadia, dia pergi tanpa tahu bahwa Nadia sedang mengandung anaknya. Anak yang selama ini mereka nantikan bersama di dalam hidup dan doa mereka. Pagi itu, Nadia duduk sendirian di ruang makan, masih mengenakan daster tidurnya. Matanya sembab dan bengkak, tubuhnya masih terasa lemas, seolah energinya telah disedot habis oleh air mata yang tak kunjung berhenti mengalir di pipinya. Meja di hadapannya masih tertata seperti semula. 2 piring kosong, 2 gelas yang seharusnya terisi teh hangat, dan sepiring kecil kurma yang semalam ia siapkan dengan penuh harapan. Namun, harapan itu kini telah mati. Tatapannya kosong saat melihat surat yang ditinggalkan Raffi di atas meja. Tangannya terulur, jari-jarinya menyentuh kertas itu dengan lembut, seolah berharap kata-kata yang tertulis di sana bisa berubah. Nadia, maafkan aku. Aku harus pergi. Jangan mencariku. Aku harap kamu bisa mengerti. Raffi. Selembar kertas yang begitu tipis, namun beratnya lebih dari batu besar yang menindih dadanya. Hatinya terasa robek. Napasnya terasa sesak. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi yang terasa justru kepedihan yang semakin tajam. Seperti pisau yang perlahan menusuk hatinya, membuatnya berdarah tanpa ada yang bisa menghentikan. Kenapa, Raffi? Kenapa kau pergi? Nadia mengingat kembali bagaimana malam sebelumnya mereka masih berbicara, meskipun memang ada jarak di antara mereka yang entah sejak kapan mulai tumbuh. Raffi pulang lebih malam dari biasanya. Langkahnya berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Nadia menyambutnya dengan senyum lembut. Kamu lelah, ya? Aku sudah siapkan makan malam. Raffi hanya mengangguk, lalu duduk tanpa banyak bicara. Nadia ingin bertanya, ingin berbicara lebih banyak dengannya, tetapi ia takut menambah beban suaminya. Saat itu, ia tidak tahu bahwa ini adalah malam terakhir mereka sebagai suami istri. Bahwa esok paginya, ia akan bangun dalam kehampaan, dengan hanya surat sebagai pengganti suaminya. Air mata Nadia jatuh ke atas meja. Ia menggigit bibirnya, menahan isakan yang hampir meledak dari tenggorokannya. Perlahan, ia memegang perutnya. Bayi ini masih ada. Aku masih punya dia. Namun, bagaimana ia bisa bertahan sendirian? Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan. Setiap pagi, Nadia bangun dengan mata bengkak, berusaha menerima kenyataan bahwa Raffi telah pergi. Bahwa lelaki yang dulu berjanji akan selalu bersamanya, kini memilih pergi tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menghubungi Raffi berkali-kali, tetapi selalu gagal. Nomornya telah diblokir. Pesan yang ia kirim hanya berakhir dengan centang 1. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Ia tak bisa makan dengan benar, tak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan, ibunya yang mulai menyadari perubahan pada diri Nadia berkali-kali menelepon, bertanya apakah ia baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bu, jawab Nadia dengan suara bergetar. Namun, ia tidak baik-baik saja. Ia hancur. Ia ingin berteriak. Ingin marah. Ingin bertanya langsung pada Raffi kenapa, tapi ia tidak tahu di mana Raffi berada. Tidak tahu harus mencari kemana. Dan setiap malam, saat ia duduk sendirian di tempat tidur, ia membayangkan seperti apa wajah suaminya saat menulis surat itu. Apakah ia ragu? Apakah ia merasa bersalah? Atau justru ia pergi dengan hati yang ringan? Kenyataan itu membuat Nadia semakin terluka. Ia melihat dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Ia mengusap perutnya pelan, lalu berbisik, "Nak, maafkan ibu. Maaf karena kamu harus merasakan sakit ini bahkan sebelum lahir." Dan saat itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Hari itu,
Nadia menerima pesan dari seorang teman. Nat, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku pikir kamu harus tahu. Aku melihat Raffi tadi malam dengan seorang wanita. Dunia Nadia berhenti sejenak. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia ingin menyangkal. Ingin percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Ia sudah merasakan ada sesuatu yang berubah dari Raffi sejak beberapa bulan lalu. Namun, ia menutup mata. Ia berpikir, mungkin ini hanya fase, bahwa Raffi akan kembali seperti dulu. Tapi sekarang, kenyataan telah menampar wajahnya dengan kejam. Raffi tidak pergi karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Raffi pergi karena ada wanita lain. Air mata kembali mengalir di pipinya. Raffi meninggalkannya. Raffi meninggalkan anaknya. Demi wanita lain. Ia ingin membenci Raffi. Ingin melupakan segala kenangan tentang pria itu. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa ia melupakan seseorang yang dulu begitu ia cintai? Nadia jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Hatinya hancur. Ia memeluk perutnya lebih erat. Nak, kita hanya punya satu sama lain sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu merasa ditinggalkan. Aku berjanji. Hari itu, Nadia merasakan dua hal yang bertentangan. Kehancuran karena kehilangan suaminya. Dan kekuatan baru untuk bertahan demi anaknya. Bangkit dari kegelapan. Bulan demi bulan berlalu. Kehamilan Nadia semakin besar, dan di saat yang sama, ia berusaha menguatkan dirinya. Ia mulai membangun hidup baru. Dengan uang tabungannya yang tersisa, ia memulai bisnis kecil menjual kue dan makanan ringan dari rumah. Ia belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan meletakkan tangannya di perutnya dan mengingatkan dirinya sendiri, anak ini butuh dia. Ia berjuang. Ia bekerja keras demi kelangsungan hidupnya dan calon anak yang masih ada di dalam kandungannya. Pilu rasanya menanggung beban hidup dalam kondisi hamil dan ditinggal orang yang disayang. Tapi Nadia sadar, dia butuh kehidupan yang baik yang akan dijalani dengan anaknya. Hal itu yang membuat Nadia tidak pernah menyerah menghadapi segala cobaan. Hujan turun deras malam itu. Nadia duduk di tepi jendela, memeluk dirinya sendiri. Udara dingin menembus tubuhnya, tapi yang terasa lebih menusuk adalah kesepian yang semakin nyata. Sejak kepergian Raffi, ia sudah mencoba menutup diri dari dunia luar. Namun, malam ini, sebuah pesan dari sahabatnya, Sari, mengubah segalanya. Nak, aku melihat Raffi tadi malam. Dia bersama seorang wanita di sebuah restoran. Mereka terlihat mesra. Jari-jari Nadia gemetar saat membaca pesan itu. Jadi, benar. Raffi tidak hanya pergi meninggalkannya. Dia pergi dengan wanita lain. Nadia mencoba menarik napas, tetapi dadanya terasa sesak. Siapa wanita itu? Sejak kapan mereka bersama? Apakah Raffi pernah mencintainya? Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak mungkin ia jawab. Air mata mengalir pelan di pipinya. Tangannya secara refleks menyentuh perutnya. Raffi, kamu bahkan tidak tahu kalau aku sedang mengandung anakmu. Kesedihan di hatinya bercampur dengan kemarahan yang perlahan mulai membara. Tidak, ia tidak bisa terus seperti ini. Nadia mengusap air matanya, lalu meraih ponselnya dan menekan nomor Raffi. Tut, tut, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia mencobanya lagi, dan lagi, tetap sama. Akhirnya, Nadia menggigit bibirnya keras-keras, berusaha menahan isakan yang hampir pecah. Raffi telah memblokirnya. Bukan hanya pergi, tapi juga benar-benar menutup semua akses darinya. Sekarang, ia tidak hanya kehilangan suaminya. Ia kehilangan seseorang yang dulu ia percaya akan selalu ada di sisinya. Nadia teringat kembali saat ia dan Raffi masih bersama. Mereka bertemu saat kuliah, dan sejak awal, Raffi adalah seseorang yang begitu lembut dan perhatian. Aku tidak butuh wanita lain, katanya suatu malam saat mereka baru menikah. Aku hanya ingin kamu, Nadia. Hanya kamu. Dulu, kata-kata itu terasa seperti janji yang tidak akan pernah dilanggar. Namun, kini semuanya terasa seperti kebohongan. Nadia merosot di lantai, menangis lebih keras dari sebelumnya.
Kenapa kamu melakukan ini padaku, Raffi? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang mencintaimu? Ia tidak tahu berapa lama ia menangis, tapi yang jelas, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Hari-hari berlalu dengan berat. Nadia mulai mengalami gejala kehamilan yang semakin parah, mual di pagi hari, tubuh yang lelah, dan emosi yang tidak stabil. Dulu, jika ia sakit, Raffi akan mengelus punggungnya dan membantunya merasa lebih baik. Tapi sekarang, ia harus menghadapi semuanya sendirian. Setiap pagi, ia terbangun dengan mata sembab. Setiap malam, ia tidur dengan hati yang kosong. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Anaknya. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia akan menatap perutnya dan berkata, "Aku akan kuat untukmu, Nak." Ia mulai berusaha bangkit. Ia mencari pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Ia mulai belajar membuat kue dan menjualnya secara online. Pelan tapi pasti, ia berusaha membangun hidupnya kembali. Namun, luka di hatinya masih belum sembuh. Beberapa minggu kemudian, Sari datang ke rumahnya. Wajahnya terlihat cemas. "Nak, aku harus memberitahumu sesuatu." Nadia mengernyit. "Ada apa?" Sari menggenggam tangannya erat. "Aku sudah mencari tahu tentang wanita itu. Namanya Dina. Dia rekan kerja Raffi, dan mereka sudah menjalin hubungan sejak 6 bulan yang lalu." Dunia Nadia seakan runtuh untuk kesekian kalinya. 6 bulan? Jadi, selama ini, saat Raffi masih tinggal bersamanya, saat mereka masih makan bersama, saat ia masih tertidur di pelukan suaminya, Raffi sudah mencintai wanita lain? Hatinya terasa hancur. Kenapa kamu memberitahuku ini?" Nadia berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Sari menggigit bibirnya, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Karena aku ingin kamu tahu bahwa kamu lebih baik dari mereka. Bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Nat." Nadia menutup matanya erat-erat. Rasa sakit itu masih menusuk. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lain. Kemarahan. Harga diri. Dan, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia tidak akan membiarkan Raffi menghancurkan hidupnya. Malam itu, Nadia duduk di depan laptopnya dan mulai mencari informasi tentang usaha makanan rumahan. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan menghabiskan hidupnya meratapi kepergian Raffi. Ia akan sukses. Ia akan menunjukkan pada dunia dan pada Raffi bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpanya. Dan yang paling penting, ia akan menjadi ibu yang kuat untuk anaknya. Dengan tekad baru yang membara di hatinya, Nadia memulai perjalanan barunya. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tidak lagi menjadi wanita yang ditinggalkan, tapi menjadi wanita yang bangkit dan berjuang. Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Nadia membuka jendela rumahnya. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya, membawa semilir harapan yang perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Sudah berbulan-bulan sejak ia ditinggalkan oleh Raffi, dan meskipun luka di hatinya masih terasa, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Hari ini, ia kembali sibuk dengan bisnis kecilnya. Usaha kuenya mulai dikenal luas, dan banyak pelanggan mulai berdatangan untuk memesan lebih banyak. Beberapa kafe di kota bahkan tertarik untuk bekerja sama dengannya. Nadia tahu, semua ini bukan hanya hasil kerja kerasnya sendiri, tetapi juga berkat dorongan yang diberikan oleh anak dalam kandungannya. "Nak, kita akan sukses. Mama janji," bisiknya sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Meskipun kebahagiaan mulai datang dalam hidupnya, satu hal masih menghantuinya. Raffi. Sejak kepergiannya, pria itu tidak pernah sekalipun menghubunginya. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, bahkan selembar kabar pun tak pernah datang. Tapi Nadia tak lagi berharap. Baginya, yang terpenting sekarang adalah masa depan dirinya dan anaknya. Di sisi lain kota, Raffi duduk termenung di balkon apartemennya. Matanya kosong menatap langit yang mulai berubah warna. Kehidupannya dengan Dina yang dulu terasa begitu indah, kini perlahan-lahan berubah menjadi neraka yang ia ciptakan sendiri. Dina, wanita yang dulu ia pilih untuk meninggalkan Nadia, ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Raffi mengira bahwa hidup bersamanya akan penuh kebahagiaan, bebas dari beban rumah tangga,
dan penuh dengan petualangan baru. Tapi kenyataan berkata lain. Dina adalah seseorang yang egois. Setiap hari mereka bertengkar. Dina sering mengeluh tentang hal-hal sepele, menuntut lebih banyak uang, dan tidak pernah puas dengan apa yang Raffi berikan. Raffi mulai menyadari bahwa wanita itu hanya tertarik pada kehidupannya yang nyaman, bukan pada dirinya. Dan di saat-saat paling sepi, pikirannya selalu kembali pada Nadia. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Apa dia masih menunggunya? Tapi Raffi tak pernah punya keberanian untuk mencari tahu. Ia terlalu malu untuk menghadapinya. Terlalu takut melihat luka yang ia tinggalkan. Suatu siang, saat Nadia sedang mengantarkan pesanan kuenya ke sebuah kafe, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Raffi. Pria itu duduk sendirian di salah satu sudut kafe, wajahnya tampak letih dan tidak terawat. Pakaian yang dikenakannya kusut, dan sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat kosong. Nadia merasakan sesuatu dalam dirinya. Bukan lagi kesedihan atau kemarahan, tetapi rasa iba. Seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini terlihat begitu hancur. Namun, ia mengingat semua luka yang pria itu tinggalkan, semua air mata yang telah ia teteskan, dan semua rasa sakit yang ia pendam. Nadia memilih untuk melewatinya tanpa berhenti. Namun, saat ia baru saja melangkah pergi, sebuah suara menghentikannya. Nadia terdiam. Hatinya berdebar, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Perlahan, ia berbalik, menatap Raffi dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Nadia dingin. Raffi menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." "Lalu?" Nadia mengangkat alisnya. "Apa yang kamu inginkan?" Raffi terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin tahu bagaimana kabarmu." Nadia tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena ironis. "Setelah berbulan-bulan meninggalkan aku begitu saja, sekarang kamu bertanya bagaimana kabarku." Raffi menundukkan kepalanya. "Nadia, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar." "Kesalahan besar?" Nadia memotongnya. "Raffi, kamu tidak hanya melakukan kesalahan. Kamu menghancurkan rumah tangga kita. Kamu meninggalkan aku saat aku paling membutuhkanmu." Tatapan Raffi semakin meredup. Aku menyesal, Nat." Nadia menatapnya lama, mencoba mencari tahu apakah pria di hadapannya benar-benar menyesal atau hanya sekadar berkata-kata. Tapi yang jelas, penyesalan itu datang terlambat. "Raffi, aku sudah bukan lagi wanita yang sama seperti dulu," kata Nadia dengan suara tegas. "Aku tidak membutuhkanmu lagi dalam hidupku. Aku sudah bahagia tanpa kamu." Dengan kata-kata itu, Nadia berbalik dan pergi, meninggalkan Raffi yang masih terpaku di tempatnya. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Nadia semakin membaik. Bisnisnya berkembang pesat, dan namanya mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha kue sukses di kota. Banyak orang mengagumi perjuangannya, termasuk beberapa media yang mulai meliput kisah inspiratifnya. Di tengah kesibukan itu, tibalah saat yang paling ia nantikan. Hari kelahiran anaknya. Dengan penuh perjuangan dan doa, akhirnya Nadia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis bayi kecilnya memenuhi ruangan, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan di hati Nadia. Saat ia pertama kali menggendong anaknya, air mata haru mengalir di pipinya. "Selamat datang di dunia, Nak. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidup Mama." Saat itulah, ia menyadari satu hal. Ia tidak membutuhkan seorang Raffi untuk menjadi bahagia. Ia telah berhasil membuktikan bahwa ia bisa bangkit, bahwa ia bisa hidup tanpa pria yang telah menghancurkan hatinya. Dan sementara ia menikmati kebahagiaannya bersama anaknya, di suatu tempat, Raffi dan Dina tenggelam dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Suatu malam, Raffi duduk sendirian di apartemennya. Dina telah meninggalkannya, membawa semua yang bisa ia bawa. Hidupnya kini kosong. Ia mengambil ponselnya, membuka media sosial, dan melihat sebuah artikel tentang Nadia. Perjalanan inspiratif seorang ibu tunggal, dari ditinggalkan hingga sukses. Raffi membaca artikel itu dengan hati yang semakin hancur.
Foto Nadia dengan bayinya terpampang jelas, wajahnya penuh kebahagiaan. Wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri sebagai sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat itulah, Raffi menyadari sesuatu. Ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya. Tapi sayangnya, tak ada lagi jalan untuk kembali. Beberapa tahun telah berlalu sejak kepergian Raffi dari hidup Nadia. Kehidupan yang dulu penuh dengan air mata dan penderitaan kini telah berubah menjadi perjalanan penuh keberhasilan dan kebahagiaan. Nadia telah berhasil membangun bisnisnya hingga menjadi salah satu usaha kuliner terbesar di kotanya. Nama, Nadia S. Bakri, kini tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga menarik perhatian banyak orang dari berbagai daerah. Namun, di balik keberhasilannya, ada satu hal yang membuatnya paling bahagia, anaknya, Ryan. Anak laki-laki yang kini telah tumbuh menjadi bocah kecil yang cerdas dan penuh kasih sayang. Setiap kali Nadia melihat senyuman Ryan, ia merasa semua perjuangan dan luka di masa lalu terbayar dengan sempurna. Suatu hari, saat sedang menyiapkan pesanan besar untuk acara pernikahan seorang klien ternama, Nadia menerima telepon dari salah satu stasiun televisi nasional. Mereka tertarik untuk mengangkat kisah hidupnya dalam sebuah acara inspiratif. Kami sangat terkesan dengan perjalanan hidup Anda, Bu Nadia. Kami ingin berbagi kisah Anda agar lebih banyak perempuan bisa terinspirasi dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Mendengar hal itu, Nadia merasa hatinya hangat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ia pun menerima tawaran tersebut. Hari wawancara pun tiba. Nadia tampil anggun dalam balutan pakaian sederhana namun elegan. Dengan tenang, ia menceritakan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, dan bagaimana ia menemukan kebahagiaan sejati bersama anaknya. Banyak penonton yang tersentuh dengan kisahnya. Air mata haru memenuhi studio, bahkan beberapa kru produksi ikut terisak mendengar cerita perjuangannya. Di tempat lain, seseorang menonton acara tersebut dengan perasaan campur aduk. Raffi, matanya terpaku pada layar televisi, menatap wajah Nadia yang kini bersinar dengan kebahagiaan. Tidak ada lagi kesedihan di matanya. Tidak ada lagi kepedihan. Yang ada hanyalah seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Hati Raffi terasa seperti diremas. Ia telah kehilangan segalanya. Nadia, anaknya, dan bahkan kehidupannya sendiri. Setelah ditinggalkan oleh Dina, hidupnya terus memburuk. Bisnis yang dulu ia banggakan bangkrut, dan kini ia hanya bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Ia menyadari betapa besar kesalahannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan penuh penyesalan, ia memberanikan diri untuk menghubungi Nadia. Namun, pesan yang ia kirim tidak pernah mendapat balasan. Nadia sudah menutup semua pintu untuknya. Beberapa bulan kemudian, Nadia menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha wanita inspiratif di Indonesia. Acara penghargaan itu disiarkan secara nasional, dan sekali lagi, wajah Nadia muncul di layar televisi. Kali ini, ia berdiri di atas panggung, menerima penghargaan dengan bangga. Saya berdiri di sini hari ini bukan karena perjalanan yang mudah. Saya pernah jatuh, terluka, dan kehilangan banyak hal. Tapi saya belajar bahwa luka bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Untuk semua wanita yang sedang berjuang, jangan pernah takut untuk bangkit. Kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Nadia merasa haru. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya bisa sampai pada titik ini. Di sudut lain kota, Raffi duduk termenung di depan televisi tua di kos-kosan kecilnya. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya penuh guratan penyesalan. Air matanya menetes saat melihat Nadia menerima penghargaan. Wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di puncak kesuksesan, sementara ia sendiri terpuruk dalam kehancuran. Suatu hari, Raffi memberanikan diri untuk menemui Nadia secara langsung. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mendatangi toko roti Nadia, berharap bisa berbicara dengannya. Namun, begitu ia tiba, ia melihat betapa suksesnya Nadia. Ia melihat Ryan yang ceria membantu ibunya di toko, dan di sisi Nadia, berdiri seorang pria yang terlihat hangat dan penuh kasih. Adrian tersenyum kepada Nadia, membantunya mengangkat beberapa loyang roti dari oven.
Cara mereka berinteraksi begitu alami, penuh kehangatan. Raffi merasa dadanya sesak. Itu seharusnya menjadi tempatnya. Seharusnya ia yang berada di sana, bersama Nadia dan anak mereka. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan langkah berat, Raffi berbalik dan pergi, meninggalkan toko roti itu tanpa pernah berbicara dengan Nadia. Ia tahu, ia tidak pantas lagi berada di kehidupan wanita yang dulu pernah ia sakiti. Di dalam toko, Nadia sempat melihat sekilas sosok Raffi dari kejauhan. Hatinya tidak lagi bergetar, tidak lagi merasakan luka. Ia hanya merasa lega. Ia telah melepaskan semuanya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus bergantung pada siapapun. Beberapa bulan kemudian, Nadia dan Adrian menikah dalam sebuah acara sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Ryan, dengan jas kecilnya, berdiri di antara mereka, tersenyum bahagia. Saat mengucapkan janji suci, Nadia tahu bahwa kali ini, ia telah memilih dengan benar. Ia telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar damai. Di suatu tempat yang jauh, Raffi masih terjebak dalam penyesalan. Namun, ia tahu satu hal, Nadia tidak lagi menoleh ke belakang. Ia telah melangkah maju, dan ia pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Akhir yang bahagia, bukan untuk mereka berdua, tapi untuk Nadia, yang akhirnya menemukan sinarnya sendiri. Tahun-tahun berlalu dengan begitu cepat. Nadia kini telah menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Dengan ketekunan dan kerja kerasnya, ia telah berhasil membawa Nadia Bakri ke tingkat nasional. Gerai-gerainya tersebar di berbagai kota besar dan bisnisnya semakin berkembang pesat. Namun, yang lebih penting dari semua itu, ia merasa benar-benar bahagia dengan kehidupannya. Ryan kini telah berusia 8 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Ia selalu menjadi sumber kekuatan bagi Nadia. Setiap kali ia tersenyum atau berlari ke pelukan ibunya, Nadia merasa segala jerih payahnya selama ini tidak sia-sia. Di sisi lain, Adrian telah menjadi sosok ayah yang luar biasa bagi Ryan. Ia tidak hanya mencintai Nadia, tetapi juga menerima Ryan sebagai anaknya sendiri. Ia selalu ada untuk mereka, memberikan dukungan, cinta, dan perlindungan yang selama ini mereka butuhkan. Suatu pagi, saat mereka sedang menikmati sarapan bersama di teras rumah, Ryan tiba-tiba bertanya dengan polosnya, "Ibu, apakah ayah Raffi pernah melihatku? Apakah ia tahu aku ada?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam sejenak. Ia menatap mata putranya yang penuh rasa ingin tahu. Nadia tahu bahwa suatu hari pertanyaan ini akan muncul, dan ia telah mempersiapkan hatinya untuk menjawabnya dengan bijaksana. "Dulu, ayahmu memilih jalan yang berbeda, Nak. Tapi itu bukan berarti kamu tidak berharga. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Dan sekarang, kamu punya ayah Adrian yang selalu ada untukmu, yang mencintaimu dengan sepenuh hati," kata Nadia dengan lembut. Ryan mengangguk pelan. Ia menoleh ke arah Adrian yang duduk di sampingnya. Tanpa ragu, bocah itu meraih tangan Adrian dan menggenggamnya erat. "Ayah Adrian adalah ayahku sekarang, kan?" tanyanya dengan suara kecil. Adrian tersenyum hangat dan mengusap kepala Ryan. "Tentu saja, Nak. Aku akan selalu ada untukmu, kapanpun kamu butuh aku." Nadia menahan air matanya. Ia tahu bahwa kehadiran Adrian telah membawa kebahagiaan yang selama ini ia dan Ryan cari. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh dari kehidupan Nadia, Raffi menjalani kehidupannya dengan penuh penyesalan. Setelah perpisahannya dengan Dina, yang ternyata hanya memanfaatkannya, ia hidup dalam keterpurukan. Semua yang dulu ia banggakan telah hilang. Ia tidak memiliki keluarga, bisnisnya hancur, dan ia hanya bisa menjalani hari-harinya dengan sisa-sisa harapan yang telah pudar. Suatu hari, ia mendengar tentang kesuksesan Nadia melalui sebuah artikel di majalah bisnis. Foto Nadia terpampang di halaman depan, tersenyum bahagia dengan pencapaiannya. Hatinya semakin hancur. Ia telah kehilangan wanita luar biasa yang dulu ada di sisinya, dan kini ia hanya bisa menyaksikan kebahagiaannya dari kejauhan. Dengan penuh keberanian, Raffi akhirnya memutuskan untuk menemui Nadia. Ia ingin meminta maaf.
Ia ingin melihat Ryan, anak yang selama ini tidak pernah ia temui. Namun, saat ia tiba di salah satu gerai, Nadia Asbakri, ia melihat Nadia bersama Adrian dan Ryan. Mereka tampak begitu bahagia, seolah-olah tidak pernah ada luka di masa lalu. Hatinya semakin sakit. Ia sadar bahwa tidak ada lagi tempat untuknya di dalam hidup mereka. Dengan langkah berat, ia memilih untuk pergi. Namun, sebelum ia benar-benar menghilang dari pandangan, Nadia sempat melihatnya. Sesaat, tatapan mereka bertemu. Namun, tidak ada lagi kebencian di mata Nadia. Hanya ada ketenangan dan penerimaan. Malam itu, Raffi menerima sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenali. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku juga sudah melangkah maju. Semoga kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri. Selamat tinggal, Raffi. Air mata Raffi mengalir perlahan. Ia sadar bahwa inilah akhir dari segalanya. Nadia telah menemukan kebahagiaannya, dan kini giliran dirinya untuk menerima konsekuensi dari pilihannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Nadia dan Adrian membuka cabang baru, Nadia Asbakri, di luar negeri. Impiannya telah menjadi kenyataan. Kehidupannya penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan pencapaian yang membanggakan. Di sebuah acara perayaan, Nadia berdiri di panggung, memberikan pidato inspiratif tentang perjalanan hidupnya. Ia berbicara tentang perjuangan, pengkhianatan, dan bagaimana ia membangun kembali kehidupannya dari nol. Para hadirin mendengarkan dengan penuh kagum. Saat ia menutup pidatonya, ia berkata dengan suara mantap, hidup tidak akan selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita akan jatuh, terluka, dan kehilangan harapan. Tapi jangan pernah menyerah. Selalu ada cahaya di ujung terowongan, dan kebahagiaan sejati selalu menunggu mereka yang berani memperjuangkannya. Tepuk tangan meriah menggema di ruangan. Nadia menatap ke arah Adrian dan Ryan yang tersenyum bangga kepadanya. Hatinya terasa penuh. Ia tahu bahwa ia akhirnya berada di tempat yang benar bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya. Setelah acara selesai, Adrian menggenggam tangan Nadia dengan erat. Aku bangga padamu, katanya dengan suara lembut. Nadia tersenyum, air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Aku tidak akan sampai di titik ini tanpa dukunganmu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Malam itu, di rumah mereka yang nyaman, Nadia duduk di teras sambil menikmati secangkir teh. Ia menatap langit yang bertabur bintang, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia tersenyum, merasa tenang dan damai. Hidupnya kini penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan harapan. Ryan berlari ke pelukannya, diikuti oleh Adrian yang tersenyum hangat. Mereka duduk bersama, menikmati malam yang indah. Nadia mengusap kepala putranya dengan lembut dan berbisik, Ibu akan selalu bersamamu, nak. Sekarang dan selamanya. Dan dengan itu, Nadia menutup lembaran lama dalam hidupnya dan membuka bab baru yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada lagi air mata kesedihan, hanya kebahagiaan yang tulus dan cinta yang abadi.